Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah standarisasi bahan obat alam, Ibu Dr. Hasnawati SSI MSc. Perkenalkan, saya Siti Nazia Syadila dengan NIM O1A122069 dan rekan saya Suci Ramadhani dengan NIM O1A122172 dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kandungan kimia atau marker Simplicia. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, metode, dan juga kesimpulan. Simplicia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat tradisional yang merupakan bahan yang belum mengalami pengolahan apapun juga, di mana masih berupa bahan alami yang dikeringkan. Nah, bahan obat tradisional yang berkualitas itu harus memenuhi standar Simplicia yang aman dan bermutu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Senyawa marker adalah senyawa yang terdapat secara alami dalam bahan tumbuhan dan dipilih untuk tujuan kontrol kualitas. Senyawa marker dapat memiliki atau tidak memiliki aktivitas farmakologi. Nah, untuk metode yang digunakan untuk identifikasi kandungan kimia Simplicia itu adalah screening fitokimia. Metode screening fitokimia yang sering digunakan adalah metode reaksi warna dan pengendapan yang dapat dengan mudah dilakukan dalam laboratorium. Khasiat atau aktivitas farmakologi yang menjadi tumpuan bagi penggunaan suatu tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional ditentukan oleh kandungan metabolit sekunder pada suatu bagian tumbuhan obat tertentu. Nah, kandungan senyawa metabolit sekunder yang sangat penting seperti kelompok alkaloid, fenolik, flavonoid, tanin, quinon, triterpenoid, atau steroid, serta saponin. Screening fitokimia pertama yaitu uji alkaloid. Untuk cara pengujiannya, Simplicia dilarutkan dengan kloroform sebanyak 5 mili dan NH4OH sebanyak 5 mili. Campuran tersebut kemudian dipanaskan, dikocok, lalu disaring. Lalu ditambahkan 5 tetes HCl2N, lalu dikocok dan dibiarkan hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas diambil dan dibagi ke dalam 3 tabung reaksi, lalu diuji menggunakan 3 reagen yang berbeda, yaitu Dragendorf, Mayer, dan Wagner. Hasil yang diperoleh ketika positif alkaloid itu untuk reagen Dragendorf membentuk endapan oranye ke merah, untuk reagen Mayer membentuk endapan putih kekuningan, dan untuk reagen Wagner membentuk endapan coklat kemerahan. Yang kedua itu uji fenolik. Langkah-langkahnya Simplicia dilarutkan dengan 5 mili aquades dan disaring kemudian ditambahkan larutan FeCl3 1%. Hasil yang diperoleh jika positif fenolik itu perubahan warna hijau, ungu, biru, dan hitam yang kuat. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Suci Ramadhani. Selanjutnya, untuk uji yang ketiga ada uji flavonoid. Dengan cara pengujian, Simplicia dilarutkan dengan 5 mili aquades dan disaring. Kemudian ditambahkan serbuk magnesium dan HCl2 normal. Lalu dipanaskan. Setelah itu tambahkan amil alkohol, kocok kuat lalu dibiarkan hingga terpisah. Hasil yang diperoleh jika positif flavonoid akan timbul warna jingga atau merah yang tertarik kepada amil alkohol. Selanjutnya, uji yang keempat ada uji tanin. Dengan cara sebanyak 5 mili larutan dari hasil uji flavonoid, kemudian ditambahkan larutan gelatin 1%. Hasil yang diperoleh jika positif tanin akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya, uji yang kelima ada uji quinon. Dengan cara sebanyak 5 mili larutan dari hasil uji tanin yang tidak mengendap, kemudian ditambahkan beberapa tetes KOH. Hasil yang diperoleh jika positif quinon terdapat endapan merah, coklat, atau jingga. Selanjutnya ada yang keenam ada uji saponin. Dengan cara Simplicia dilarutkan dengan 5 mili aquades dan disaring. Kemudian dilakukan penambahan lagi dengan 10 mili aquades, lalu dikocok secara vertikal selama 10 detik. Hasil yang diperoleh jika positif saponin akan terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang persisten selama 10 menit. Selanjutnya ada yang ketujuh ada uji steroid dan triterpenoid. Dengan cara sejumlah 1 mg sampel padat etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 6 tetes asam asetat anhidrat dan diaduk. Selanjutnya ditambahkan 1 tetes H2SO4 pekat. Hasil yang diperoleh jika positif steroid akan timbul warna biru atau hijau.
Sedangkan jika positif triterpenoid, akan timbul warna ungu hingga jingga. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, uji fitokimia adalah analisis untuk mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder dalam tumbuhan. Uji fitokimia senyawa marker penting untuk mengontrol kualitas produk obat herbal. Senyawa marker adalah senyawa yang ada secara alami dalam bahan tumbuhan dan dipilih untuk tujuan kontrol kualitas. Uji fitokimia dilakukan secara kualitatif dengan mengamati perubahan warna yang terjadi setelah penambahan reaksi. Uji kandungan kimia meliputi uji alkaloid, uji fenolik, uji flavonoid, uji tanin, uji quinon, uji saponin, dan uji triterpenoid atau steroid. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.